Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Adik-adik, hari ini kita akan mengenal salah satu raja dari kerajaan Yehuda, yaitu Raja Yoyakin. Raja Yoyakin berusia 18 tahun ketika ia menggantikan Raja Yoyakim, ayahnya, untuk menjadi raja. Tetapi ternyata dia bukan raja yang baik, sebab sama seperti ayahnya, ia berdosa kepada Tuhan karena menyembah berhala. Dia tidak mau membaca kitab suci dan belajar firman Tuhan. Dia juga tidak suka berdoa kepada Tuhan, karena dia berkata lebih baik menyembah yang kelihatan saja. Makanya itu, dia menyembah patung atau berhala, sehingga bangsa Israel pun melihat raja mereka menyembah berhala tersebut dan ikut melakukannya. Ketika Allah melihat itu, maka kecewalah Allah kepada mereka, sehingga Allah murka atas apa yang dilakukan bangsa Israel. Allah memakai Raja Nebukadnezar untuk menjalankan misinya untuk mendidik bangsa Israel dan juga Raja Yoyakin. Raja Nebukadnezar mengambil semua harta dari istana dan bait Allah. Ia membakar kota dan menghancurkan tembok kota tersebut. Hanya orang-orang yang dianggap gagah perkasa, pejabat-pejabat penting, serta pekerja-pekerja yang terampil yang ikut ke pengasingan di Babilonia. Sedangkan orang-orang yang dianggap lemah dan tidak berdaya yang tinggal di Israel. Dalam 1 Korintus 11 ayat 32 berkata, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Allah tidak senang terhadap orang-orang yang tidak taat. Ia bahkan menghukum umat yang dikasihinya, yaitu bangsa Israel, karena mereka tidak taat. Namun kita tidak boleh lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan juga Allah yang mengampuni setiap dosa-dosa yang kita perbuat. Yuk adik-adik, mulai sekarang kita harus taat kepada Tuhan, dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan, dan juga kita harus membenci dosa supaya kita dikasihi Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan, kami banyak belajar tentang Raja Yoyakim dan juga bangsa Israel. Biarlah kami selalu menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.